Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pokok dari keimanan adalah mengimani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita wajib mengimani nabi-nabi yang telah diturunkan sebelumnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, tanpa membeda-bedakan satupun di antara rasul-rasulnya. Kita mengimani seluruhnya secara sempurna, baik Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Kita mengimani bahwa mereka adalah nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberi kedudukan khusus sebagai penyampai risalah. Tapi ada satu kekhususan bagi kita untuk mengimani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dikatakan bahwa dia adalah khairatullah min khalqihi. Dia adalah makhluk yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluknya. Jadi kalau diurutkan sekian nabi, itu yang terbaik di antara para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah menjadi umat daripada nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, nabi terbaik dari antara nabi-nabi yang lainnya. Kita imani semua nabi, tapi nabi yang memiliki kedudukan dan derajat paling tinggi adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan mengimani nabi sebelumnya dengan nabi yang satu ini, yaitu Rasul yang diutus kepada umat Islam, bahwa dia adalah disebut khairul khalqi, sebaik-baiknya makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia disifatkan sebagai hamba yang terbaik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang paling mulia di hadapan Allah adalah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat Jibril yang juga makhluk Allah, tapi masih kalah kedudukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah memuliakan Nabi sebagai Nabi yang terbaik dan menghormati sebagai makhluk yang terbaik, tentunya kita, selain kita berbangga, selain kita ini bersyukur kepada Allah, maka muliakan baginda Nabi Muhammad SAW dengan semulia-mulianya. Memuliakan bukan menyembah, bukan, tapi menghormati kedudukannya, memuliakan nasab dan keturunannya, dan juga memuliakan dalam arti bagaimana kita bisa benar-benar mengikuti dan meneladani beliau di dalam sifat-sifatnya. Beliau adalah imamul muttaqin. Baginda Nabi Muhammad adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Bila kita benar pengen dari wong sing takwa dengan sebenar-benarnya takwa, adalah kita mengimani baginda Nabi Muhammad SAW sebagai imamnya orang bertakwa. Di mana takwa Nabi adalah dikatakan wa ana atqakum, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak ada orang yang takwanya melebihi takwanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seketika ada orang yang datang menemui Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak terlihat saat itu. Maka mereka bertanya kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang amalan beliau. Setelah dijawab ABCD, maka seorang mengatakan, kalau begitu saya tidak akan tidur. Saya tidak akan tidur. Saya akan terjaga semalaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi, kalau begitu saya tidak akan berbuka di waktu siang. Saya akan terus-menerus berpuasa. Kemudian yang ketiga menjawab, saya tidak akan menikahi wanita. Saya akan membujang saja biar bisa beribadah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi sudah datang dan mendengar ucapan tiga orang tadi itu. Lantas Nabi memberitahu, mari ketahuilah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bahkan imamnya orang yang bertakwa kepada Allah. Aku ini juga tidur di waktu malam, meskipun juga terjaga di waktu malam. Artinya mata ini punya hak untuk tidur, tapi tidak selamanya tidur. Pengajian tidur, sholat pun ngantuk. Tapi saatnya kita tidur. Saatnya kita beribadah. Itulah aku. Jadi ada hak mata ini untuk tidur, meskipun aku tidak kebanyakan menggunakannya untuk tidur. Tapi ini sekedik saat ini pun. Tapi yang jelas Nabi juga tidur sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain. Kemudian saya juga makan dan minum. Ada juga berpuasa. Orang entuk mendino poso arepera buka sajek jumlek. Tapi ya berpuasalah dan berbukalah. Ono kalane badan iki ya kanggo poso, ono kalane badan ya kanggo buka. Nah, panganan awan kadang-kadang ora metu bengi. Nah, terus poso terus. Nah, kita tidak bisa menikmati sebagian karunia Allah di waktu itu pagi. Salah seorang imam madhab, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ini suatu ketika dikunjungi oleh gurunya, yaitu Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i sering menceritakan kemuliaan daripada Imam Malik kepada putra-putranya. Suatu ketika Imam Malik menginap beberapa hari di rumah Imam Syafi'i. Dan Imam Malik selama menginap di rumah Syafi'i, meskipun Senin atau Kamis, tetap makan. Bahkan makannya sangat lahap. Orang mau makan sepotong roti atau 2 potong roti tidak, tapi makan yang disediakan dengan lahapnya. Maka si anak kecil yang biasanya kepo tanya, kata ayah kami, panjenengan itu banyak puasanya, tapi ketika di rumah kami hari Senin, Kamis panjenengan tidak berpuasa. Imam Malik pun tersenyum. Wahai anakku, ketahuilah, tidak ada orang yang lebih berkah rezekinya daripada ayahmu. Tidak ada orang yang lebih halal rezekinya daripada ayahmu. Maka mumpung saya ada di rumah ayahmu yang rezekinya berkah dan halal, maka saya makan sebanyak-banyaknya. Ini wong cerdas. Nah, jadi ketika saya ada di rumah ayahmu adalah orang yang makannya paling diberkahi dan paling halal, maka saya kesempatkan gunakan untuk mendapatkan berkah sebanyak-banyaknya. Kita awake dhewe tundan kiai kon mangan rawani mangan. Nah, di gulone lunjang. Jadi ketika kita datang pada orang yang mulia, makalah yang banyak. Nah, dijak mangan koncone apa dipangan. Nah, padahal manane kadang-kadang nek sing haram barang. Tapi ndang karo kiai datang rawani mangan. Itu bedanya wae dengan Imam Malik. Kenapa? Ilmune beda. Nah, makanan yang berikutnya berkah apa? Makanan di pengajian. Orang bayar gratis. Nang sing dijak ora gelem. Nah, saya sampaikan, pengajian itu bukan untuk orang tua. Pengajian itu bukan untuk orang tua.
tapi untuk semua yang sadar menjadi manusia, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak yang masih punya kesadaran ngaji ini wong tua-tua. Padahal ngaji itu untuk siapa yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, ingin selamat dunia, selamat akhirat. Bukan bagi orang-orang yang tua-tua saja. Justru orang muda harus lebih banyak belajar. Kenapa? Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Anak muda itu demi Allah harus lebih banyak berhati-hati. Nah, harus banyak berilmu. Kenapa? Karena dia ini akan hidup di masa yang akan datang, dan masa datang itu masa yang paling banyak fitnahnya. Jadi tuwane maksudnya dafa, so itu kamu banyak fitnahnya. Kamu akan ketemu Dajjal nanti, ketemu Imam Mahdi. Nah, sing jenggot-jenggot putih itu mungkin kira ketemu, lebih ringan fitnahnya, lebih ringan. Nah, kita baru kena fitnah bagian daripada fitnah akan datangnya Dajjal. Apa wi? Fitnah nonton TV. Pokoknya pas Piala Dunia. Biar nek sing merem blas. Nonton balik kalau sing merem blas. Bahkan tidak ingin merem sesaat pun. Tapi nek maca Quran merem. Inilah fitnah Dajjal. Dajjal itu matanya satu. Ada satu mata yang dipandang terus apa? TV. TV itu kan motornya loro posisi. Siji. Nah, inilah makanya monggo kita punika sadar betul ngaji orang gini wong tua-tua. Utama wanita-wanita. Kebanyakan sing ngaji itu wedok-wedok itu wong tua-tua kabeh. Sing ngisi pengajian itu ora mbok-mbok ning kabeh nek ora rondo tuwa. Nah, lah cah nom-nome nyanti urung butuh ilmu. Pengajian bapak-bapak yang ngono nang ndi-ndi kabeh tuwa-tuwa. Lah sing nom nyanti. Nah, ora mudeng. Nah, namanya sing nom-nom itu harus banyak nuntut ilmu. Kalau tidak banyak nuntut ilmu dan tidak bertakwa, maka la'tibaru lidati. Tidak akan diakui keberadaannya. Inna fiyati subhan amrul ummah. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah perkaranya umat. Wa fi aqdamiha, dan di kaki kemerhayataha. Mas Dafa, masjidmu dibangun gede. Iki sok sing marisi awakmu. Iki sing do tuwa-tuwa kabeh arep dikijing kabeh. Wis kijingen dhewe-dhewe. Kijing iki ora ape lebu anjur lemah. Itu istilah saja. Arepe dikebur kabeh. Ya toh? Nah, sementara kamu kalau sekarang enggak membekali dengan ilmu. Nah, engko terus apa sing arepe neruske? Ya toh? Saiki mungkin bae sapa arepe neruske. Nah, sing nom-nom saiki ora butuh pengajian, ora butuh ilmu, dikala nanti dibutuhkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ojo-ojo menjenisut angge karambol. Angge main kartu. Atau angge pusat daripada game dan wifi. Nah, ini yang harus kamu perhatikan. Jadi besok itu semasa kamu tim mewarisi 30 tahun kas, usia kamu sudah 50 tahun, kamu memimpin. Nah, sementara kami ini tukang bejeti barang wis mujur ngalor. Mujur ngalor. Nah, makanya kamu harus benar-benar mengkaji dengan sebaik-baiknya ilmu agama. Nah, mondok sing tenanan, sekolah sing tenanan, aja ngluyur tenanan. Nah, inilah makanya anak-anak muda harus banyak mempelajari ilmu. Nah, ben pinter apa catetan. Aja kaya sing kono-kono kae. Ora tau nyatet penting entuk roti. Nah, mulai lali. Lah kelingan apa? Kan apa-apa. Nek sing nyatet ora tau sinau. Lorku kono. Itulah. Jadi monggo kita tingkatkan kesadaran kita. Nah, kemudian berikutnya, Nabi adalah apa? Yaitu
penuntun atau dia adalah guide. Nah, guide di antara orang-orang yang bercahaya. Artinya apa? Wong-wong beriman itu saka wudune ajeg, maka besok itu akan menjadi bercahaya, terutama di anggota wudunya. Yang wudu harus sempurna. Jangan sampai wudu di bagian sikutnya. Ini banyak loh. Darussalam tak sawang-sawang tidak menunggu. Nah, ketoke wudune ngarep kono kae. Ya to ngentek-ngenteki banyu tok nek ora sempurna. Siku itu adalah bagian daripada yang wajib dibasuh. Nah, wong niki utama mak-mak wudu kok sikute ora kebasuh. Salate ora sah. Wis entuk roti mung entuk roti tok. Salate ora sah. Jadi namanya kita membasuh wajah itu ora mung dipiak-piak tok, dikosoki. Ben KTP hilang. Dan semua anggota wudu yang kita wudukan dengan baik itu bisa kan bercahaya, mencorong. Nah, semua orang yang wudunya dengan benar, basuh wajah dengan baik, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku dan membasuh kaki dengan sebaik-baiknya. Di sela-sela nih jari-jari kaki itu dikosoi benar-benar. Kaki itu bagian paling bawah, yang paling dekat dengan najis dan kotoran. Sungguh-sungguh ramu ditur ketok neng keran. Nah, ditur ketur tok wis. Nah, ini wudu itu adalah kalau kita kerjakan dengan baik, kita nih membasuh kedua tangan sudah dihapuskan dosanya. Kita berkumur-kumur dosanya mulut di ngapura karo Gusti Allah. Kita menghisap di dalam hidung dan mengeluarkan dosanya irung di ngapura. Kita membasuh muka dengan baik, dosanya muka kita sampai dosa di antara kelopak mata kita itu dihapuskan oleh Allah kalau kita berwudu dengan benar. Kita basuh kedua tangan sampai sikunya kena. Ya, tolong perhatikan ini, sikunya kena, orang lengene tok, sikune kena. Bukan pergelangan tangan sampai bawah siku, tapi sikunya kebasuh. Nah, maka dosanya tangan dihapuskan oleh Allah. Kemudian ketika dia membasuh kepala, meskipun Imam Syafi'i itu membolehkan dengan 3 helai rambut saja, tapi sing apik itu basuhlah kepala, kebanyakan kepala. Kemudian dia mengusap kedua telinganya, maka dosa pikiran dan dosa-dosa telinganya dihapuskan oleh Allah. Ketika dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, tolong sampai mata kaki. Jadi kemiren atau mata kakinya dibasuh, dikosoi. Nah, dengan baik, aja mung ditur kaya mau. Kemudian dia setelah itu dia berzikir, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah dengan doanya Imam Nasai, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Maka dia salat 2 rakaat, maka dia dipersilahkan untuk memasuki surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Dan besok orang-orang wudunya baik, tentu ya salat baik orang wudu tok. Fungsine wudu kanggo salat. Maka besok akan dipimpin baginda Nabi menuju ke dalam telaga. Dan itulah telaga Al-Kautsar. Siapa meminum di telaga ini tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan bila ia minum, maka tidak akan pernah anak puas-puasnya. Dia selalu suka dengan minuman di sini ini. Gelas-gelasnya ibarat jumlah bintang di angkasa sana. Dan bukan gelas-gelas plastik, nah, sebagaimana kita minum ini. Tapi gelas-gelas terbuat dari mutiara, mutu manikamnya sangat indah. Inilah besok yang akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad tak hanya bagi seorang guide bagi umat-umatnya. Bahkan sayyidu waladi Adam ajmain, bahkan menjadi bendorone semua Bani Adam. Jadi Bani Adam itu putranya Adam, sejak zaman Adam melahirkan putra sampai akhir zaman itu sayyidnya, pimpinannya, bendorone, niku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa beliaunya
Ini mulianya. Jadi betapa mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa khataman nabiyyin. Ingat, dia adalah penutup para nabi. Sak bare Kanjeng Nabi ora neng nabi meneh. Akhir zaman nanti akan muncul orang yang ngaku nabi. Mungkin Nabi Iskandar, Nabi Syahid, mungkin Nabi Giman. Itu nabi palsu semua. Nah, mbok jenenge Arif Hakim ngaku nabi palsu. Sudah tidak ada lagi nabi setelah beliau, dan tidak ada orang yang bisa ngaku jadi Imam Mahdi. Di Tangerang ada perempuan namanya Sukini, nah, ngaku jadi Imam Mahdi, pidato nang masjid. Katanya tandanya apa? Tandanya gempa bumi Cianjur adalah tanda kedatangan saya. Sing melu ya akeh apa saka bodhone. Nah, wong nek bodho gampang katut. Ya. Itu neng Masaran Gebang itu ada bisnis angkrang, ini bangkrut. Bisnis angkrang itu tuku paket kotak-kotak isinya angkrang, terus saben petang sasi panen. Itu koto, sak kotak isi 10 juta. Nah, dipangani gula karo banyu. Wah, sing melu kaya banget, asal kok bodone. Nah, udah 10 juta, nanti setiap 4 bulan dipanen jadi 12 juta. Wah, wong iku tokeh banget. Saiki wonge melayu bose. Saiki angkrang tinggi apa? Angkrotone saete golekne gampang nganti semono. Nah, ya ta, hanya kita harus hati-hati. Aja dadi wong bodoh. Wong bodoh itu gampang kepencut bondo. Orang bodoh itu lebih seneng harta ketimbang pahala. Ini bedane wong bodoh wong pinter ki napa? Nek wayah subuh pengajian, kuwi ana bisnis yang menggiurkan. Nah, pilih ndi? Kawan jawab tidak disebut bodoh. Nah, orang yang pandai mengatakan, gitu kan, Nabi suruh milih, Muhammad engkau pilih, duduk sesaat di masjid mendengarkan pengajian atau engkau ikut di luar sana, kata Nabi. Kemarin tuh, sungguh aku bertahan mendengarkan ceritamu neng masjid iki sampai terbit matahari, itu lebih aku suka ketimbang saya keluar memerdekakan 4 orang budak di luar sana. Ganjarane ngungkuri merdekane petang budak siji 500 juta, 4 miliar. Ganjarane suduk sejenak karo nyekel roti itu luwih akeh ketimbang 2 miliar. Nah, kau kae wong dijak ngono ki ya ora percaya. Ngerlamcing bar salam langsung lencing. Wedi dikai ilmu. Kon ngaji terus ora entuk dit. Padahal Allah menjamin. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dalam masalah itu apa? Rezeki. Ora bakal wong ki nek taat ditinggal rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Aku sing meneh rezeki awakmu. Nah, makanya wong tak rezeki itu kan menggoda kita. Makanya wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ingat, ibadah itu musuhnya apa? Dunya. Maka jangan kau berpaling dirimu, jangan kau palingkan dua matamu, lebih menyukai kesenangan-kesenangan dunia di luar sana yang kau anggap sebagai satu kenikmatan yang abadi, bukan. Maka jangan sampai kau berpaling meninggalkan subuhan, meninggalkan majelis taklim, mung goro-goro kepencut bondo, sing bondomu bakal fana. Fana itu rusak, orang nek bondo sing abadi. Ya. Anak wong sogeh di Paciro, toko mati rasul. Orang hati-hati malah mateni sing duwe dhewe kok. Nah, berapa banyak Paciro itu sing jadi sebab kematian pemiliknya. Kenapa? Lali nes melayu, bus, akhirnya jempalit. Rapopo, mukodimah, mukodimah, namanya hati-hati. Jadi jangan sampai kita tuh terhanyut oleh kesenangan dunia. Nek nyambut gawe iki jam 8 tekan jam 4 sore kuat. Isolat dhuwur ra kuat. Apa tukang-tukang itu kan tukang ngono. Itu nyambut gawe tekan jam 4 kuat gitu kan. Tapi nek kon salat itu kadang-kadang abot. Padahal ya entuk.
Adzan tunggu sampean praise salat. Bareng nyambut gawe meneh. Gak dilarang itu. Kenapa? Karena perintahnya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Nabi Muhammad adalah penutup semua kenabian. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Yang boleh hanyalah memberi nama anaknya dengan Nabi Muhammad, dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu boleh nyebut nama. Kasih nama kita Muhammad Arif Hakim. Nah, kemudian Muhammad Abdullah Giman, boleh. Tapi tidak boleh kita menyebut ada nabi sakbare Kanjeng Nabi. Enggak ada lagi nabi dan rasul setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dasarnya apa? Al-Ahzab 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Eling-eling itu Al-Ahzab 40 sebagai ayat yang menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Bahkan makana Muhammadun abahadin. Muhammad bukanlah ayah seorang laki-laki. Muhammad tidak punya anak lanang sing urip, tidak punya putra laki-laki yang hidup. Kenapa? Kok Nabi punya anak laki-laki awal kemudian dimanfaatkan oleh Allah? Karena supaya tidak lagi nanti ada laki-laki yang ngaku jadi Nabi. Sehingga anaknya wanita semua. Putri pun Kanjeng Nabi menika wadon kabeh. Dadi aja ngresulon anak wedok kabeh. Kanjeng Nabi man putrane nggih wedok. Nah, jangan gresulo, anak wedok kabeh ngono meteng nang lar wedok tak pegat, ndolim itu. Nah. Ngono kuwi. Malah turu. Jadi anak wedok itu ternyata Nabi itu anak putri kabeh. Lu anak kabeh ya wis, karena semua adalah karunia Allah yang terbaik dan terindah buat kita. Engko sing di anak wedok bakal di mantu lanang. Sing di anak lanang kadang di mantu wedok. Bahkan anak lanang pinter gagah malah mantunya langsung papat. Itu jenenge apa? Karunia Allah. Jadi Muhammad adalah bukanlah ayah seorang laki-laki. Mir rijalikum dari laki-laki di antara kalian, walakin rasul tapi dia adalah utusannya Allah. Wa khataman nabiyyin dan penutup dari semua nabiyan. Ora nek nabi mulih sabare Kanjeng Nabi. Berarti nabi niku tandane kiamat, wis cedhak. Karena gak ada lagi nabi penutup zaman berarti adine diutus Nabi Muhammad pun cedhak kiamat. Bu istu baina yaday sa'ah, aku diutus sudah sangat dekat dengan kiamat. Karena pirang tahun kas, semoga esok semua kiamat. Semua kapan? Allah alam. La ya'ti yaumul kiamati illa yaumal Jum'ah. Nah, siap-siap nanti Jum'ah itu kan bodoh istighfar, bodoh selawat kali Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita besok mendapat syafaat buat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, arsalahullahu bil haqi. Allah mengutus Nabi Muhammad itu dengan hak. Meskipun apa? Allah benar-benar yang mengutus Nabi Muhammad. Bahkan diutus dengan tujuan yang benar. Karena kalau manusia itu kadang-kadang ngangkat pejabat itu enggak tujuan yang benar. Tujuannya kepentingan. Benar itu tidak punya nuansa kepentingan satu golongan. Kalau namanya benar itu dengan tujuan yang pasti. Tujuan yang mendatangkan maslahat bagi siapapun. Wal huda dan diutus dengan menyampaikan petunjuk. Tugasnya pun juga menyampaikan petunjuk. Basyiran memberi kabar gembira dengan surga, dengan kebaikan, dengan kemuliaan. Wa nadhiran dan memberi peringatan. Dilengke. Kiamat wis cedhak. Mendina gempa bumi, wingi Pacitan wis gempa.
kemudian jam 5 sore pindahnya ngambun. Ya, makanya hati-hati di saat bumi kita mendekati planet yang gede-gede, ojo akan luyur. Saat ini banyaklah kita mendekat kepada Allah, istighfar yang banyak kepada Allah, beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Ya muga-muga ketika kita melewati masa kene tekan kene disebut dengan masa kritis itu kita selamat. Muga-muga incere bumi iki nek wong-wonge padha tenanan ibadah itu stabil. Kenapa? Ora nek sing ngebot-ngeboti jagat iki kejaba dosane manungsa. Nek njaba ana wong dosa wis akeh ra umum, aja nambah-nambahi dosa. Muga-muga nek wong siji sing taat itu iso nahan wong 100. Nek sing taat saya akeh, muga-muga ketahan. Tapi barat kita wis berusaha untuk menjadi benteng yang kokoh dari datanya musibah, kok ya sik jebol. Insyaallah wong sing berusaha untuk taat mati dalam keadaan mati syahid. Nah, makanya monggo kita semuanya bersungguh-sungguh. Kabeh itu ono ilmune. Jadi makanya kan astronomi, meteorologi, geofisika, kemudian juga namanya klimatologi itu kabeh ono ilmune. Bukan kemudian hanya isapan jempol belaka. Nah, adine kon ngati-ngati. Ikhtiyaton. Nah. Jenengan lewat dalan sing rame, weng banter-banter. Nah, kira-kira melu ngati-ngati melu banter-banteran? Halo. Ya nang dalan rame, wah do buas, buang. Nah, apike dengan melu apa golek dalan liya apike. Nah, dalan liya. Pone wonge ngantukan. Hanya golek dalan liya sing sepi. Nah, tambah ngantuk, mandek. Turu saya. Nek arep perlu mulih sik turu ning omah. Kenapa? Wis kita dalan rame bang kita ora ngati-ngati. Iso dadi sasaran musibah wong sing ora ngati-ngati. Aja ngene, alah amat urip pasrah, ya ora ngono. Jadi kita di dalan yang rame dan kita ini coba ngene wae. Sampeyan ana perapatan, gak ono bang juni. Pokoknya gaspol, gas. Wes, ngene ditungane ngene. Alah nek mati urip ya urip. Ini ilmu tawakal apa ora ngono? Gue nang perapatan sama sah datang noleh, ngetan gue, buas basan, gue nggak sah noleh, pokoknya lurus wae. Alah nek maya mati urip ngono. Iki ora bener apa ikhtiar ngono ki ya salah. Kabeh mungkin nek lewat dalan perapatan ya ngerem sithik noleh kanan noleh niku. Wong ibu-ibu kadang-kadang ngerem duwe noleh nengen tok piye. Ana yang sumbere aku jelas komburine nyata. Ratingnya kanan, noleh nengen, menggawe ngiwo coba. Lah, itulah seperti itulah. Noleh nengen menggawe ngiwo. Makanya sing jenenge ras tertinggi itu wanita. Woman is not wrong. Wong wedok ora ndek salah. Wis ratingnya kanan dibas muni-muni. Nah, wong wedok itu ras paling tinggi. Kenapa? Aja nikah karo wong wedok. Surga di bawah laki-laki apa ibu-ibu. Ngono kok. Jawabane saya do ngono kuwi. Aja maki karo wong wedok. Surga meneng sare laki ibu-ibu. Ibu sing endi ya ngono. Nah, inilah makanya sekali lagi monggo kita punika benar-benar perhatikan siapa Rasulullah itu. Wada'yan ilallah dan penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Biiznihi dengan izin Allah. Jadi menyeru karena perintah Allah. Di Nabi niku memerintah supaya umatnya taat tunduk patuh kepada Allah atas perintah Allah. Wasirajam munira dan menjadi lentera yang terang. Fabalaghal balaghul mubin dan penyampai dengan penyampaian yang jelas. Nabi itu sudah menyampaikan semuanya dengan jelas sempurna. Nah, tidak ada satu kebaikan pun
melainkan telah Nabi sampaikan. Ada yang gak ngerti, mungkin pasti sampaikan sampai makler. Halo. Nah, jadi tidak ada satu kebaikan pun melainkan Nabi sampaikan. Ada yang ngerti, mungkin alasannya orang teko. Nah, wala syarran illa hadraha minhu, dan tidak satu keburukan pun yang Nabi telah mewaspadakan kepada kita. Wis kon manti-manti, ojo nindakne keburukan. Jadi istilahnya enggak ada keburukan yang tidak Nabi jelaskan. Nabi jelaskan tentang kebaikan dan keburukan supaya yang baik diamalkan, yang buruk ditinggalkan. Ini yang mesti kita harus imani dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena roti sudah habis, wedang wesat, maka kita teruskan di waktu yang lain. Demikian, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.